Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Kita absen dulu ya deh. Ahmad Iskandar, gak ada. Aldi Wahyanto, Iman Solihuddin, gak ada. Kudus Salam, Mustafa, M. Nobailul Ibad, Maulana Habib, M. Wahyu Hasan, M. Aldo, M. Alvin Mutawakil, David Andrian, Alif Ufron, Angga Firdaus, Isbat, Radif Yusuf, Sofil, Putra Maesa, Saiful Rafi. Kemana? Banyak yang gak ada. Banyak yang gak masuk. Banyak yang belum masuk. Kita mulai ya. Melanjut tentang badan usaha, materi yang sebelumnya. Pengertian badan usaha adalah kesatuan organisasi yang mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara sederhana, badan usaha dapat disebut sebagai wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Mengenai badan usaha, ini ada beberapa badan usaha, yaitu ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perusahaan wisata. Yang saya akan jelaskan di materi hari ini badan usaha milik negara. Ada yang tahu apa itu badan usaha milik negara? Ada? Bukan. Ayo, gimana? Sebuah usaha yang didirikan oleh negara. Ya. Singkatan badan usaha milik negara itu BUMN. Kalau kalian dengar tentang BUMN itu singkatan dari badan usaha milik negara. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ngerti? Oleh negara. Maksudnya itu badan usaha yang dimiliki oleh negara. Seumpama sampean ini mau mengadakan usaha, mau membuat usaha. Kalau BUMN ini modalnya itu dari negara dan kembali lagi hasilnya ke negara lagi. Itu kalau BUMN. Singkatnya itu pemerintah. Nah, artinya singkatnya BUMN. Artinya pemerintah menjadi pemilik dan pengelola utama usaha tersebut. Jadi gini, kalau BUMN itu semua dana dari negara dan hasilnya kembali lagi ke negara. Itu BUMN. Lain dengan yang apa ini? BUMD, badan usaha milik daerah. Itu lain lagi pengertian yang ini yang kita bahas cuma di BUMN. Tujuan pembentukan BUMN mengelola kekayaan negara untuk memakmurkan rakyat. Ini mengelola kekayaan negara untuk memakmurkan rakyat. Dua, menyediakan layanan publik, menjadi sumber pendapatan negara, membuka lapangan kerja, menjadi pelopor usaha di sektor-sektor produktif. Ada yang tahu di sini apa aja badan usaha yang milik negara? Ada yang tahu?
Ayo sebutkan dulu. Ya, komisi. Banyak yang dari negara. Saya sebutkan ya, badan usaha yang dimiliki negara itu ada berapa? Nah, ini badan usaha ya. Contoh BUMN terkenal di Indonesia, badan usaha energi, badan usaha energi, telekomunikasi, transportasi, keuangan dan logistik. Nah, energi ini badan usahanya mencakup seperti PT Pertamina, PT Pertamina dan banyak lagi yang punya negara. Kalau yang telekomunikasi itu seperti Telkomsel Indonesia, Axis itu juga punya negara. Dan transportasi seperti PT Garuda Indonesia. Tahu PT Garuda Indonesia? Tahu. Kalau tahu seperti PT Indonesia Negara itu seperti kapal gitu ya, Pak. Kapal. Kan ada yang punya apa itu Garuda yang punya negara. Bukan keuangan seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BRI, semua itu punya negara. Kalau logistik itu seperti Perum Bulog, tahu Perum Bulog? Itu kabel itu. Singkatnya gini, kalau badan usaha milik negara itu bukan dimiliki sendiri, tapi kembali lagi ke negara. Uangnya dari negara kembali lagi ke negara. Lalu BUMN. BUMN aja ada dua, ada yang bersero, ada yang umum. Kalau yang bersero itu perusahaan perseorangan. Tahu perseorangan? Mana? Nah, sendiri. Ya, modalnya itu sebagian atau seluruhnya dimiliki pemerintah. Itu persero, dimiliki sendiri. Kenapa? Karena ini kan yang mencakup di BUMN, perusahaan BUMN yang persero itu berarti modalnya semuanya itu dari negara. Nah, dan yang kedua itu Perum. Apa singkatan Perum? Tahu? Nah, umum. Kalau umum itu jadi dua, bisa dimiliki negara dan bisa dimiliki yang menginvestasi. Kalau Perum, ini tujuan utama yang Perum melayani kepentingan umum, tapi tetap mencari keuntungan. Paham? Damian ini investasi ke BUMN yang Perum itu bagi dua, bagi hasil. Di negara dapat, damian juga dapat. Itu yang Perum. Kalau yang umum, kalau yang Perum itu perseorangan, itu cuma yang mendanai negara, kembali lagi hasilnya ke negara. Dan contohnya kalau yang persero tujuan utamanya menjadi keuntungan kan. Contohnya PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, Garuda Indonesia. Kalau yang Perum contohnya Perum Bulog, Damri, Peruri, itu yang Perum. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua, badan usaha milik daerah. Badan
usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau organisasi modalnya oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. BUMD didirikan untuk mengelola potensi daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang kedua, BUMD. Lain lagi dari BUMN. Kalau BUMN itu dari negara, kalau BUMD itu dari daerah. Dasar hukum BUMD, tujuan BUMD memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, mengembangkan perekonomian daerah, menyediakan lapangan kerja, mengelola sumber daya alam. Tahu contohnya BUMN yang ada di daerah, yang dari desa, seperti apa? Contohnya, kalau di desa Semian, kalau ada pemerintah menaruh apa? Usaha. Ada yang tahu? Contohnya BUMD yang ada di desa itu PDAM. Tahu PDAM kan? Air itu milik daerah, bukan milik negara lagi. Kalau milik negara yang tadi saya jelaskan itu seperti PT Pertamina, PT Telkomsel itu ya. Kalau BUMD ini dimiliki oleh daerah. Ini contohnya PDAM, Bank BJB. Kalau di Jawa Timur itu Bank Jatim, itu milik daerah. PT Janggida, PT Food. Manfaat BUMD ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mengurangi pengangguran, membantu pembangunan daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah. Kalau BUMD ini hasil usahanya itu bukan untuk diri sendiri, untuk daerah di sana. Seumpama kami orang mana? Mana? Nah, Redoagung itu ada program PDAM. Itu kan mesti ada uang pembayaran mesti sedikit kan. Itu kembali lagi itu daerah di sana, bukan untuk yang tadi itu. Kalau di badan usaha BUMD. Ciri-ciri BUMD ini modalnya sebagai atau sebelumnya milik pemerintah daerah. Dikatakan peraturan daerah mulai dengan masyarakat daerah dikelola oleh pemerintah daerah namun tetap profesional. Hasil usahanya di mana untuk pembangunan daerah. Seumpama hasil dari PDAM itu banyak, itu bisa dibuat memperbaiki jalan yang rusak, membuat program-program yang ada di daerah tersebut. Itu kalau badan usaha BUMD, hasil usahanya itu kembali lagi untuk daerah itu, membangun usaha di daerah, hasilnya untuk daerah tersebut lagi, tidak dipakai pribadi, tidak diimpor ke negara lain. Itu kan daerah masing-masing, tapi tergantung yang mengelola juga. Kalau pengelolanya agak baik ya ada yang kurang paham tentang BUMD? Paham enggak? Ya, kalau sudah paham saya akhiri karena sudah jamnya sudah habis, waktunya pulang. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa didapat oleh adik semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.